Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya Bambang Suharno dari majalah Infofed. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang opini yang berjudul perlunya auditor statistik yang independen. Ini adalah judul artikel saya yang dimuat di majalah Infofed pada edisi Februari 2022 ini, ya. Kenapa saya menulis artikel ini? Saya akan menggambarkan secara ringkas data-data statistik di bidang peternakan yang boleh jadi Anda semua sudah tahu bagaimana liku-likunya, ya. Cukup menarik di sini. Coba kita lihat di bidang pertanian, kita mendengar ada produksi jagung menurut pemerintah sekitar 25 juta ton, bahkan sempat 30 juta ton kalau nggak salah beberapa tahun lalu. Namun ada juga data dari pihak lain yang di luar itu menyatakan produksi jagung Indonesia itu sekitar 12 juta ton. Mana yang Anda percaya? Ya silakan Anda berhitung sendiri ya. Tapi kalau saya melihat dengan produksi pakan unggas yang setahun sekitar 20 juta ton, itu sebenarnya kebutuhan jagung hanya 10 juta ton. Jadi kalau ada produksi 25 juta ton, seharusnya itu jagung Indonesia itu udah oversupply, udah harga bisa jatuh karena begitu banyaknya, ya. Karena jagung di luar pakan itu nggak terlalu banyak menurut informasi yang saya peroleh, sehingga kalau dengan 25 juta ton tapi produsen pakan kesulitan jagung, itu menjadi tanda tanya. Bagaimana dengan konsumsi telur ayam masyarakat Indonesia itu? Apakah sekarang masih 7 kg, 7 atau 8 kg, 12 kg, atau 18 kg? Anda bisa mencari dan menemukan angka-angka ini. Jadi Anda jangan bingung kalau mencari data konsumsi kok beda-beda angkanya, ya. Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda, barangkali begitu akhirnya, ya. Kalau dari Susenas, survei ekonomi nasional terbaru, itu konsumsi rumah tangga itu sekitar 7 kg. Tapi beberapa waktu lalu dari Kemenko Perekonomian menyatakan dengan menghitung 5 juta ton telur yang diproduksi Indonesia dibagi jumlah penduduk, itu ketemunya 18 kg per kapita per tahun. Angka yang lumayan tinggi karena kalau konsumsi masyarakat Indonesia itu 18 kg per kapita per tahun, itu kurang lebih sama dengan konsumsi masyarakat negara maju seperti Amerika Serikat. Baru-baru ini saya juga menemukan keanehan karena populasi ayam petelur ternyata data terbaru sudah 300 juta ekor, yang sebelumnya diperkirakan hanya bahkan di bawah 200 juta ekor. Jadi ini akan berdampak pada angka produksi, tapi itu juga masih cukup membingungkan juga bagi saya sebagai orang awam, ya. Produksi telur itu 3 juta atau 5 juta ton, itu ada dua-duanya. Ini saya mengutip data statistik dari BPS, yang BPS itu mengutip dari Kementerian Teknis, itu Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi nggak usah bingung, ya, karena ada yang menyatakan, oh ambil data BPS saja lebih akurat. Enggak, Dirjen sama BPS itu datanya satu, ya. Jadi kalau kita melihat misalnya dari BPS, ini bisa kita lihat, ya, populasi ayam petelur tahun 2016 itu masih 161 juta ekor. Tahun 2017 itu naik menjadi 259 juta ekor. Kenaikannya sekitar 61%. Itu kenaikan segitu tuh tinggi sekali. Ini kelihatan landai, tapi sebenarnya itu kenaikan yang lumayan besar. Tapi yang lebih mencengangkan lagi adalah produksi telurnya yang semula 1,4 juta ton, tahun 2017 naik menjadi 4,6 juta ton. Nah, ini kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau ini benar, hanya Indonesia yang bisa mencapai prestasi sebesar itu, populasi naik 60%, itu saja sudah membuat kita terkaget-kaget. Kemudian produksinya naik 200%, ini 211% saya hitung kenaikannya. Kan silakan Anda menilai, kira-kira bagaimana dengan data seperti ini. Kemudian
Data terbaru lagi dari buku statistik tahun 2021 disebutkan bahwa populasi ayam petelur bukan lagi 200-an juta, tapi 345 juta ekor. Dengan produksi telurnya 5,1 juta ton. Ini 5 miliar kilo ya. Ini 5,1 juta ton. Nah, tapi di dalam buku tersebut juga ada parameter-parameter yang tentu saja parameter itu merupakan patokan untuk menghitung perkiraan. Yaitu begini, kalau dalam satu populasi ayam petelur, maka yang produktif, itu betina produktifnya itu kira-kira 71,9% itu betina produktif. Sehingga kalau ada populasi 345 juta ekor, maka betina produktifnya adalah 248 juta ekor, itu yang produktif. Nah, di dalam buku tersebut juga ada parameter bahwa produktivitas satu ekor ayam betina petelur itu rata-rata 215 butir per ekor per tahun. Jadi kalau dengan 248 juta ekor betina produktif dikalikan 215 butir, dalam setahun ketemunya 53,3 miliar, 53,3 miliar butir ekor. Nah, 1 kilogram itu ada berapa? 1 kilogram itu ada 16 butir telur rata-rata, sehingga dari 53,3 miliar butir telur setahun, maka menjadi 3,3 juta ton atau 3,3 miliar kilo. Angka ini jauh berbeda dengan angka di dalam buku tersebut, yaitu 5 juta ton. Selisih sekitar 2 juta ton, itu kan besar sekali kan. Juta ton loh, 2 miliar kilogram, luar biasa kan. Nah, penduduk kita ada berapa? Penduduk kita itu ada 273,5 juta orang pada tahun 2020. Sehingga kalau perkiraan produksi telur itu adalah 3,3 juta ton, dibagi 273,5 juta orang, ketemunya konsumsinya rata-rata per orang di Indonesia itu mengkonsumsi 12 kg per kapita atau per orang per tahun. Nah, ini setara dengan 195 butir per tahun. Jadi rata-rata 2 hari sekali orang Indonesia 1 sampai 2 hari sekali rata-rata orang Indonesia udah makan telur. Ini sudah cukup besar karena faktanya banyak orang yang seminggu sekali, 2 minggu sekali telur ya. Jadi di sini angka ini masih tergolong wajar menurut saya, tapi kalau 18 kilo mungkin banyak orang yang masih gitu. Tapi di sisi lain juga ada data yang menyatakan konsumsinya sekitar 7 kg konsumsi belanja rumah tangga, belum termasuk konsumsi yang di restoran, pengolahan makanan, industri olahan makanan dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran tentang data-data peternakan. Di sini saya bicara hanya ayam petelur. Kalau bedah lagi yang lain mungkin akan ketemu hal-hal yang aneh, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kenapa sering terjadi seperti ini. Dugaan saya, ya tentu saja ini kompleks ya, kita tidak tahu bagaimana pemerintah dalam mengumpulkan data, karena itu berdasarkan laporan, tapi kemungkinan juga belum dianalisa atau tidak metodenya segala macam kita tidak tahu juga. Tetapi data itu memang bisa berbeda-beda. Cuma yang terjadi di kita perbedaannya itu sangat-sangat tinggi sehingga kadang-kadang sulit untuk masuk logika. Seperti contoh ini, kan nggak logis kalau menurut saya. Dalam satu negara tiba-tiba ada lonjakan produksi yang sedemikian besar, padahal pada saat itu juga tidak ada investasi di bidang perunggasan yang besar-besaran. Ya, kalau seperti ini. Sehingga bagaimana solusi ke depan? Kita tidak perlu menyalahkan ini itu kalau terjadi sesuatu, tapi mari kita cari solusinya. Menurut saya adalah bahwa pertama, pencatatan data statistik sektoral tidak dilakukan oleh produsen, dalam hal ini Kementerian Teknis. Ya kan,
Kalau di perusahaan kan orang yang produksi dengan yang menghitung itu orangnya harus berbeda supaya lebih bisa kemungkinan untuk salah hitungnya lebih kecil. Ya, kalau orang keuangan antara yang pegang uang dengan yang menghitung uang itu orangnya tentu beda. Ya, antara ada orang finance, ada orang akunting. Kemudian juga ada audit kalau di keuangan, karena ini harus mengecek logika transaksi, hubungan antara ini itu dan sebagainya, itu ada namanya auditor keuangan yang independen. Sehingga yang pertama adalah yang mencatat itu bukan dari produsen, ya. Jadi kalau sekarang BPS mengambil data dari Kementerian Teknis, tapi hal yang umum BPS melakukan sendiri, tapi yang sifat sektoral itu ambil dari Kementerian Teknis. Nah, itu perlu dievaluasi, ya, supaya tidak membebani Kementerian Teknis juga. Ya, silakan dihitung, Kementerian Teknis menerima hitungan seperti apa begitu. Kalau tidak ada kecocokan bisa dievaluasi. Nah, yang kedua, sebelum dipublikasikan itu data diaudit oleh auditor statistik independen. Kenapa perlu sekali auditor ini? Supaya kita semua bisa menerima data yang melalui proses auditing. Seperti tadi, kalau ada kenaikan sampai 200% lebih produksi telur, kita harus bertanya, auditor akan bertanya kenapa terjadi begini, sehingga bisa dijelaskan ke publik. Kenapa naiknya 60% populasinya, produksinya naiknya sampai 200%, itu kan tidak logis. Kemudian kenapa ada parameter, tapi parameter itu ketika dipakai tidak sesuai, itu juga perlu ada audit sehingga nanti bisa dilacak, di tracing, apakah ini ada kesalahan input, kesalahan ketik, ya, yang sifatnya human error, atau ada faktor-faktor lain yang bisa ditelaah lebih lanjut dan bisa dijelaskan ke publik. Demikian pendapat saya mengenai solusi bagaimana statistik khususnya di bidang peternakan sekarang ini. Nah, tentu saja kalau di bidang kita, seorang auditor itu harus yang independen, bisa dari perguruan tinggi, lembaga riset, atau apapun, atau dari industri, ya, yang pendidikannya sesuai. Misalnya di bidang peternakan harus seorang sarjana peternakan, memahami dunia usaha juga tentunya supaya paham ini di lapangan produksi telur rata-rata induk itu berapa dan sebagainya bisa dipahami dari dunia usaha ini. Kemudian orangnya harus mampu menganalisa dan merunut hubungan data di berbagai segmen kegiatan. Jadi kan kita ada populasi petelur, produksi telur segini. Terus bagaimana produksi pakannya? Kan bisa dirunut. Bagaimana kebutuhan obat-obatannya dan sebagainya. Nah, data-data ini dikumpulkan sehingga akan muncul satu hubungan yang sinkron, ya. Kok misalnya impor vaksin segini sementara populasinya tidak sesuai, kan nanti akan dirunut, akan ketahuan logikanya akan seperti apa. Nah, kemudian auditor itu harus bersertifikat. Jadi harus melalui proses-proses sehingga punya sertifikat yang bisa mengaudit statistik baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Demikian pandangan saya perihal data, karena data ini bagi saya sangat penting sekali buat pemerintah sendiri tentu saja dalam mengambil kebijakan, buat industri, buat swasta, pelaku usaha dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan, dan juga media sangat membutuhkan informasi yang tidak simpang siur tentunya. Nah, silakan terhadap opini ini Anda berkomentar tentang gagasan saya di kolom komentar di YouTube Majalah Infopet ini. Dan buat Anda yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Dan yang belum, silakan klik tombol subscribe, tombol lonceng, dan like, dan juga terima kasih atas komentar Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.